Haleluya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Dia, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah. Masih berada di situasi PPKM, tapi itu tidak pernah mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan dengan setulus hati kita. Biarlah kerinduan kita hanya untuk Tuhan Yesus, dan Dia pribadi yang akan memuaskan, Dia yang akan mencukupkan segala sesuatu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, oh Yesus Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sebab Engkau Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya.
Engkau Tuhan Allah yang berkenan, Engkau Allah yang bertata di atas pujian umat-umat-Mu. Biar hati kami datang dengan sepenuh hati, dengan kerinduan yang mendalam kepada Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami terpisah oleh jarak dan waktu, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu itu tidak dapat memisahkan kami. Kasih-Mu kekal, Kasih-Mu ajaib, urapan-Mu nyata. Kami mau lebih lagi muji muliakan nama Tuhan. Kami membuka ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, Dia adalah Tuhan, terang kita, keselamatan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Mari jemaat Tuhan, kita memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan untuk kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Situasi saat ini di mana-mana kedengarannya mencekam, membuat kita seperti khawatir, membuat kita takut, mau mencari perlindungan di mana. Di mana-mana tempat gak aman ya Bapak Ibu Saudara. Hanya ada satu tempat yang paling aman, yaitu di dalam Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan karena kita tahu Dia adalah benteng kehidupan kita. Tidak ada musuh yang dapat mengalahkannya. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu.
bersamamu. Tak akan ku gentar sebab tanganmu menopangku dalam jalani hidup ini, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yesus, 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 Tuhan benteng hidupku. Tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan Dia. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan, luar biasa urapan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu nyata. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang akan terus menguatkan kita melewati hidup ini, melalui hari-hari ini. Ya Tuhan, tahu sekali mungkin hidup kita berat, hidup kita susah, tapi Dia menguatkan lewat firman-Nya. Percayalah bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu membebaskan, dan firman Tuhan itu yang mengubahkan hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Oh haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau percaya penuh kepadamu ya Bapa. Ajar kami untuk memiliki iman yang teguh. Walau itu hanya sebesar biji sesawi, tapi kalau itu teguh, maka dia akan berakar kuat. Dia akan bertumbuh, dia akan berbuah dengan lebat. Dan kami rindu itu terjadi dalam hidup kami, yaitu selama kami hidup dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya kehidupan kami boleh teguh di dalam Engkau. Kehidupan kami ini bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kembali Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah setiap pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Biar saat ini, kakak-kakak juga ya semuanya. Nah, biar saat ini kita mau dengar firman Tuhan, kita mau fokus kepada firman Tuhan. Hari ini kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan biar kita yang di rumah bisa ikut membacakan juga lewat gadget kita atau lewat firman Tuhan lewat Alkitab, kita akan bacakan ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan, diberkati orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Hari ini dalam tema yang masih genting saat-saat ini, di mana dunia penuh dengan kecemasan, di mana dunia penuh dengan sakit penyakit, hari ini firman Tuhan dengan tema sumber kekuatan. Kita punya sumber kekuatan yang pasti. Kalau kita tadi baca dalam firman Tuhan, kita akan dapatkan dengan jelas siapa sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita semua mengalami pandemi yang disebabkan oleh penyakit yang ada ini, yang didengungkan dengan COVID-19. Bahkan saking seringnya didengungkan kata COVID-19 ini, kata Yesus Kristus lebih kurang didengungkan. Kita lebih kurang kadang mendengarkan kata Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang terkasih, Bapak, Ibu, adik-adikku, hari ini kita mau berseru lebih keras, lebih kuat lagi. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatanku. Pencobaan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tetapi ada Tuhan Yesus yang melindungi setiap kita.
ada 3 hal yang wajib dilakukan dalam kondisi pandemi seperti ini. Apa itu? Wajib iman, wajib aman, wajib imun. Kita sering mendengar 3 hal ini. Wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Nah, kalau bicara tentang keamanan, ada prokes yang kita tahu 5M sekarang. Menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian membatasi mobilitas atau mengurangi mobilitas, kemudian menjauhi kerumunan. Ada 5M yang sering disampaikan dan tidak mudah melakukannya. Tapi kalau kita melakukan wajib aman ini, 5M ini, ya puji Tuhan kita akan aman-aman. Kemudian wajib imun, berolahraga, makan yang bergizi. Ibu Gembala sering berkata TKTP, tinggi karbohidrat, tinggi kalori, tinggi protein. TKTP. Kalau kita banyak konsumsi TKTP, ya badan kita pun akan punya imun yang baik. Kemudian tidur yang cukup tentunya ya. Jangan lupa mentang-mentang liburan, besok libur, ada sepak bola. Nah, kita perlu bertahan, tetap menjaga imun kita, tetap kuat. Kalau misalnya mau bergadang, ya siap-siap diganti ya, istirahatnya juga tetap yang banyak. Nah, kemudian bicara tentang iman. Tadi wajib aman, wajib imun. Bagaimana dengan iman? Iman dalam Efesus 6 ayat 10, kita akan baca sama-sama. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi saya bacakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi dalam segala sesuatunya kita perlu yang namanya ini, wajib iman ini. Yaitu apa? Kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita harus berserah diri iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Kalau kita baca tadi kan, ayat 1 sampai 8 menggambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak bisa hidup di luar pokok. Kita harus tertancap terus kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Pertanyaannya, seberapa kuat hubungan kita di dalam Tuhan Yesus? Kedua, apakah di dalam pergumulan kita yang kita hadapi dalam masa pandemi ini, iman kita tetap kokoh? Apakah kita tetap menancap kepada Tuhan Yesus? Atau seperti yang dituliskan tadi dalam Yohanes 15, di mana ranting terpisahkan dari pokok anggur. Yohanes 15 tadi, ayat 1 sampai ayat 8, itu disampaikan, itu menggambarkan hubungan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, dan murid-muridnya sebagai carang-carangnya. Hubungan yang sangat dekat, di mana seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan ke murid-muridnya bahwa tinggal di dalam aku. Karena kalau di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Murid-muridnya diingatkan bahwa di luar Yesus, di luar juru selamat Tuhan Yesus, kalian nggak punya kekuatan. Hanya di dalam Yesuslah, di dalam pokok itu sumber kekuatan. Ada amin? Bagaimana dengan kita? Kita sebagai pengikut Kristus, dalam kesulitan, dalam tantangan yang sungguh galau ini, yang sungguh mencemaskan ini, dalam menghadapi pandemi ini, mungkin ada beberapa keluarga kita, ada yang maaf kata terpapar dan dia sakit COVID, ada yang kondisinya mungkin masih ringan, ada mungkin juga kondisinya sampai berat.
Baru-baru ini saya baca informasi ada bayi yang baru lahir kemudian dikunjungi oleh keluarganya, dan singkat cerita satu keluarga besar yang mengunjungi bayi tersebut ada yang terpapar, dan semua yang datang pun akhirnya terpapar semua, dan bayinya pun juga kena, dan bayinya pun harus meninggal. Kondisi yang berat, ada orang-orang yang mengalami duka. Tidak sedikit kita dapat berita hari-hari ini, ada begitu banyak orang meninggal karena kondisi yang ada ini. Berita yang sungguh mencemaskan, bukan? Waktu kita mengalami gejala yang dalam pikiran kita, wah, celaka, 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 aku binasa, kacau, aku berantakan, dan segala macamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahkan beberapa orang di antaranya berusaha menyembunyikan identitasnya, berusaha menyembunyikan kondisinya bahwa sedang sakit, karena apa? Takut dikucilkan, takut tidak dipercaya lagi, dan lain-lain. Dalam masa kesulitan ini, yang sering muncul dalam pikiran kita adalah masalah, dan masalah. Penyakit, dan penyakit. Kematian, kerusakan, kerugian, kehancuran, dan segalanya. Saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, hendaklah pikiran kita, hati kita, itu tetap tertancap kepada Juru Selamat kita, kepada Tuhan Yesus kita. Kita punya sumber kekuatan. Kalau Yesus mengajarkan sama murid-muridnya, aku ini pokok, kalian adalah ranting-rantingnya. Kalian gak bisa hidup kalau jauh. Ranting gak bisa hidup kalau terpisah dari pokok. Demikian kita juga sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak punya apa-apa, kita akan lemah, kita nggak akan punya kekuatan, kita nggak akan punya semangat, kita akan habis habis pengharapan kita kalau kita tidak tertancap kepada pokok anggur. Kalau kita tidak tertancap kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sebagai pokok. Harus kita ingat dalam pikiran kita, kepada siapa kita berserah, kepada siapa kita percaya, apakah kepada sakit penyakit yang membawa kepada kebinasaan, atau kepada Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, yang memberikan kehidupan dan pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku yang terkasih, mari, bila engkau hari ini mengalami sakit penyakit, bila hari ini engkau mengalami yang namanya kondisi apapun, mungkin secara sakit penyakit atau mungkin tidak sakit, tapi saudara-saudara mengalami dampak dari pandemi ini. PPKM sudah dimulai, begitu banyak kios-kios ditutup, begitu banyak tenan, paling kelihatan mall harus tutup. Berapa orang kehilangan pekerjaan, berapa orang yang harus menunggu tuntutan utang ada, tapi pemasukan nggak ada. Ini bahaya. Ini bisa memotivasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Begitu ada hal-hal yang tampaknya berharga, wah, yang penting aku bisa makan nih. Soal dosa, urusan belakang. Wah, itu bahaya, saudara. Kalau kita sudah lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri, kebutuhan hidup kita lebih pentingkan daripada menjaga kebenaran kekristenan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam golongan orang yang terlepas dari ranting. Mari, sebagai pengikut Kristus, saya ingatkan kembali. Ayo kita menancapkan. Dan bukan cuma saya, firman Tuhan. Firman Tuhan menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam permasalahan kehidupan, jangan pakai kekuatan kita untuk mencari jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Berserulah dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Tinggal di dalam Yesus, isi hidup kita dengan firman. Demikian firman Tuhan mengajak kita. Mari saudaraku, kita dipanggil untuk tetap di dalam Dia. Kita dipanggil untuk stay, untuk tinggal, untuk bertahan,
untuk memegang Kristus. Lewat apa yang kita sudah baca ayat 5 dan ayat 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 disampaikan, dikatakan, dituliskan, barang siapa tinggal di dalam Yesus, ia akan berbuah banyak. Apa yang saudara butuhkan? Keuangan kah? Atau kesembuhan? Atau makanan? Tinggal di dalam Yesus, engkau akan berbuah banyak. Engkau akan menghasilkan suatu hal yang mungkin menurut pandangan mata kita itu mustahil. Bagaimana cara saya bisa dapat pekerjaan dalam hari-hari ini? Bagaimana saya bisa dapat customer hari-hari ini? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, akan ada jawaban yang ajaib. Akan ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kuncinya, berharap dan tinggal di dalam Dia. Dan kalau kita sudah mulai berbuah, buah kita harus tetap manis. Jangan kita pandang sebelah mata, oh aku sudah berhasil. Kemudian kita tetap tinggal dalam kehidupan kita yang lama. Jangan saudara-saudara. Ayo kita bangkit. Kita tinggalkan kehidupan lama kita. Kita lepaskan. Kita jangan jadi ranting yang terpisah dari pokok. Yang tampaknya Kristen, tapi kehidupannya tidak bersumber dari Kristus. Yang kehidupannya hanya berdasarkan pemikirannya sendiri. Yang kehidupannya berdasarkan perutnya sendiri. Kita sebagai orang Kristen, pikiran kita harus tertancap kepada Tuhan. Harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Melayani Tuhan walaupun susah, walaupun tidak ada hal-hal yang menguntungkan dalam kehidupan kita, tetap layani Tuhan. Tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Tetap setia dalam hadirat Tuhan. Tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Dan tetap bersuka cita. Ayat 9 sampai ayat 17. Itu bicara tentang sukacita dari Allah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus sampaikan, kalau kasih Tuhan, kalau kita menuruti perintah Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sukacitanya diberikan kepada kita, dan sukacita itu penuh. Hal inilah kenapa kita harus sadari bahwa sumber kekuatan kita hanya dalam Tuhan Yesus. Kita harus tinggal dalam kasih Tuhan. Amin. Mengasihi itu seperti kasih Yesus, kasih agape. Mengasihi yang tanpa syarat. Jangan, oh aku mengasihi dia karena saya mau nggak mau, saya mengasihi bos saya karena saya terima gaji dari bos saya. Nggak cukup, kita harus kasihi lebih. Jangan hanya berdasarkan uang ya, saudara, karena hari-hari ini begitu rumit. Kalau nggak ada uang, susah tersenyum. Kalau ada uang, banyak senyumnya. Loh, terus di mana Yesus? Harusnya kan kalau ada Yesus, tersenyumlah. Tersenyum hati kita, bergembira, bersuka cita. Kalau nggak ada Yesus, susah. Tapi kalau hari-hari ini, kalau ada uang, tersenyum, sukacita. Kalau misalnya nggak ada uang, susah hati, mengkeret. Niat-niat jahat muncul. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jangan menyerah. Karena Bapa, Dia sudah mengasihi kita. Bapa telah mengasihi kita.
Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kamu, mengasihi saya, mengasihi setiap kita, dan tinggallah di dalam kasih itu. Mari kita mau tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Kemudian, bagaimana cara supaya kita bisa berbuah banyak? Bagaimana cara kita tetap bersuka cita? Bagaimana kita tetap mengasihi secara terus-menerus? Tadi sudah disampaikan, tinggal dalam kasih Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, kita akan tetap dapat berbuah banyak. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, kita akan tetap bersuka cita. Kalau kita menaati firman Tuhan, kita akan tetap dapat mengasihi sesama kita terus-menerus. Kalau hari-hari ini mulai masuk ke masa-masa yang sukar, Alkitab sudah tuliskan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di hari-hari terakhir, di masa-masa terakhir. Tapi mari setiap kita pengikut-pengikut Kristus, adakah di antara kita yang mulai bergeser dari iman percaya? Adakah mulai di setiap kita mulai susah untuk berbuah, mulai susah untuk bersuka cita, mulai susah untuk mengasihi? Kita lihat ke ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kuncinya satu, bahwa kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Perlu firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Itu jawabannya. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa berbuah banyak, tetap bersuka cita, tetap mengasihi sesama kita. Ayat 7, saya bacakan lagi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ini bicara apa? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ini adalah sumber kekuatan. Tuhan, firman ini adalah sumber kekuatan. Waktu firman Tuhan ada di dalam hidup kita, kita dapat kekuatan itu. Amin. Jadi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting ini ya, menancap kepada pokok, ranting ini nggak akan mati. Dia akan dapat kekuatan. Karena pokok ini adalah sumber kekuatan. Dan kemudian kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita dapat berbuah. Kita dapat bersuka cita, walaupun ada kondisi yang tidak mengenakan, kondisi yang penuh dengan kesakitan, kondisi penuh dengan kelemahan, tapi kita tetap sukacita. Kita tetap dapat berbuah. Kita tetap dapat mengasihi sesama kita. Oke, saya kasih sedikit contoh hal praktis dalam kehidupan kita yang kita bisa lakukan. Tidak sedikit dari teman-teman kita atau keluarga kita yang terpapar hari-hari ini. Jangan tanya kepada mereka, loh, ya apa sih? Kok bisa positif? Gak pakai masker ya? Atau, loh, suka keluar-keluar toh pasti, jajan-jajan toh pasti. Makan apa? Habis pergi makan apa? Kena dari mana? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tidak menimbulkan suatu hal yang positif atau hal yang baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang kena atau keluarga kita, stop sudah, nggak perlu tanya kayak gitu. Karena itu hanya menimbulkan kecemasan dan tidak akan pernah ada selesai masalahnya. Kita hanya akan bertahan dalam kecemasan, kita hanya bertahan dalam ketakutan. Tidak sekalipun yang sakit bisa memberikan jawaban tersebut tidak akan pernah memuaskan kita. Oh pasti kamu gini, Pak, pasti kamu kayak gini, pasti kamu kayak gini. Oh aku sudah pakai masker kok masih kena, nggak mungkin, pasti nggak bener pakainya. Loh aku sudah nggak keluar-keluar kok, pasti kamu keluar-keluar, kalau nggak ada orang yang datang gimana. Selalu, itu tidak akan memberikan jawaban yang selesai. Saudaraku yang terkasih, mari sebagai pengikut Kristus, pikiran kita harusnya kepada Yesus, kekuatan kuasa Tuhan, bukan kepada sakit penyakit. Kalau ada keluarga kita yang ngalami atau teman atau kerabat, tanya,
Bagaimana kabarmu? Lagi butuh apa? Atau mau makan apa? Sini aku kirimin makanan. Atau aku kirimin mainan ya buat anakmu ya, supaya anakmu nggak bosen di rumah. Atau kalau butuh sesuatu ngomong ke aku, nanti aku bisa bantu, yang aku bisa bantu aku bantu. Yang terakhir, semangat ya, semoga cepat sembuh. Kalau nggak bisa kasih ya, waduh uangku terbatas nih, udah nggak gajian, udah nggak ada kerjaan, bagaimana aku mau kasih makanan, aku makan juga kurang gitu ya. Terus mau belikan mainan gimana, anakku juga udah nangis-nangis minta mainan baru. Ya udah, kalau nggak bisa kasih apa-apa, bilang, oh semangat ya, cepat sembuh, Tuhan Yesus pasti pulihkan, hati yang gembira itu obat yang manjur, semangat, jangan patah semangat, jangan drop, jangan sedih. Kalau sampai pun ada keluarganya yang ditinggalkan, baru saja saya dapat pasien saya, ternyata mamanya meninggal, dan dia juga sendiri positif, usia sangat muda, lebih muda dari saya sekitar 10-an tahun, dan punya mama, bayangkan nih, sudah tinggalnya sama mama, dan mamanya harus meninggal, itu suatu hal yang sedih, yang menyedihkan hati, nggak siap dengan segala sesuatu yang terjadi. Jangan kita tanya, kok bisa sih kena, kok bisa ini, mangkaeta, nggak mau denger-dengeran, gitu nggak percaya sama COVID, gitu nggak mau vaksin, dan lain-lain. Saudara yang terkasih, itu nggak pakai, itu percuma semua. Hendaklah perkataan kita penuh dengan kasih. Kita tetap mengasihi mereka. Butuh apa-apa, bilang ya. Semoga cepat sembuh, Tuhan yang kuatkan. Biarlah kita menjadi penyemangat-penyemangat. Kita menjadi pendorong-pendorong semangat. Karena apa? Kita punya kekuatan. Kita punya sumber kekuatan yang ada dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia yang adalah sumber kekuatan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Itu adalah sumber kekuatan kita. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lebih banyak mana kita cari informasi-informasi tentang COVID, atau kita mencari informasi tentang kebenaran firman Tuhan? Hendaklah hati kita, pikiran kita persembahkan kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kita percayakan hidup kita. Sakit penyakit boleh datang, penderitaan boleh datang, masa-masa susah boleh datang. Tapi kalau cinta kita kepada Tuhan, tetap Tuhan ada dalam kita, firman-Nya ada dalam kita. Kondisi dunia tidak dapat melemahkan iman kita. Biar kita punya wajib iman yang benar. Jadi kita lakukan mulai dari yang wajib iman ini ya. Kita mau setia sama firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan. Kalau kita punya wajib iman yang baik, kita akan dapat melakukan juga wajib aman dan wajib imun tadi. Jangan kita cuma lakukan wajib aman dan wajib imun, tapi kita meninggalkan wajib iman. 3 hal wajib yang harus kita lakukan. Jadilah yang terbaik, melakukan bagian kita. Sisanya Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Yesus adalah Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 23, bahwa namanya adalah Immanuel, artinya Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita dalam kehidupan kita. Dalam kesulitan, dalam tantangan menghadapi musim ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Immanuel, Tuhan serta kita. Biar Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, adik dan kakakku, jadilah kuat, tetap bertahan, tetap melaju dalam pertandingan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bila sampai hari ini kita masih ada, masih sehat, bukankah itu semua karena berkat Tuhan?
Kita melakukan bagian kita jaga jarak, kita pakai masker dan lain-lain. Kalau kita sampai sekarang masih sehat, sudah nggak usah berpikir kapan kita akan sakit. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Setia kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi yang saya masih ingat, seorang hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan oleh karena pandemi ini. Almarhum Nokmandi berkata, bila kapal itu menempuh perjalanan dan dia harus menghadapi badai, di tengah perjalanannya dia mengalami gelombang yang begitu berat, dan kapalnya mulai tenggelam, mulai goyang, mulai terhajar, mulai hilang pengharapan. Untuk dapat keluar dari kondisi berat itu, supaya kapal tersebut tidak tenggelam, hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya, yaitu kapal itu harus melaju terus, dan melaju terus. Walaupun perlahan-perlahan menghadapi badai, dia harus maju, dan tetap maju. Sebab bila kapal itu berhenti, maka kapal itu akan tenggelam. Waktu kapal itu memutuskan udah menyerah, maka kapal itu akan tenggelam. Tapi kalau kapal itu tetap maju, terus maju, perlahan tapi maju terus, kapal itu bisa selamat. Dalam tantangan kehidupan kita, mari kita tetap terus maju. Karena apa? Karena kita punya sumber kekuatan kita. Kita undang Yesus menjadi nakoda di kapal kita. Dalam susah senang kehidupan kita, kita lalui bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman ini menjadi kekuatan kita. Kita tinggal di dalamnya, kita tinggal di dalam kasih Tuhan, dan kasih Tuhan, firman-Nya tinggal dalam setiap kita. Berkatilah setiap kita Tuhan. Mari saudara, kita satu hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk saat yang indah ini, kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu satu hal yang kami percayai, bahwa kami tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Bapa. Tuhan Yesus tolong kami, dalam sakit penyakit kami, dalam kelemahan kami hanya percaya kepada nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan bangkitkan iman yang mulai patah. Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada keluarga yang mulai mengalami duka Tuhan. Biarlah Engkau sembuhkan, Engkau hiburkan Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kekuatan, berikan kami pikiran yang sehat Tuhan, berikan kami iman yang kuat, kami dapat melakukan iman percaya kami kepada Tuhan, kami mau tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan, kami mau tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting yang tidak bisa lepas dari pokoknya. Biarlah kami juga tetap tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan mujizat kesembuhan menjadi bagian milik setiap kita. Karena kami butuh Tuhan keselamatan, kami butuh kesehatan Tuhan, kami juga yang butuh terobosan dalam ekonomi Tuhan. Biarlah Engkau jamah Tuhan, berikan keselamatan yang dari Tuhan, berikan jalan-jalan yang terbuka, hal-hal yang ajaib Tuhan, yang tidak kami pikirkan sebelumnya Tuhan. Tuhan berikan menjadi bagian setiap kita. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi musim ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau untuk dapat jadi berkat. Kami mau berbuah, kami mau menjadi saksi Tuhan. Kami nggak lagi memperkatakan hal-hal yang membuat iman seseorang jatuh. Biarlah kami mau memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangkitkan, hal-hal yang menyegarkan. Kami mau membantu sesama kami. Biarlah kami menjadi jawaban atas problema kecemasan saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian milik setiap kami dikuatkan, kami disegarkan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, balas berkati setiap mereka Tuhan, baik yang melayani musik, melayani pujian Tuhan, multimedia, semua yang terlibat Tuhan, dan yang belum sempat melayani Tuhan, yang punya kerinduan tapi terbatas oleh beberapa hal Tuhan. Biarlah Tuhan berkati di
Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berkati. Setiap kami yang butuh keselamatan, butuh kesembuhan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan, dibebaskan dari sakit penyakitnya. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah kasih dan damai sejahtera pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus, dan pemeliharaan oleh Roh Kudus menyertai setiap kita, memberkati setiap kita, menjagai kita, menjadikan kita alat berkat, kita berbuah, menjadi saksi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, semangat, tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pengharapan bagi setiap kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin. Tuhan adalah terangku. Kepada siapakah aku harus takut? Karena Tuhan adalah benteng hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Amin.